warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Sumardi dengan NIM 4520033 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu tentang jenis-jenis penulisan referensi. Yang pertama, pengertian referensi. Referensi atau rujukan ini merupakan segala bentuk dari teori atau juga argumentasi yang bisa digunakan untuk menunjang suatu ide ataupun dapat juga gagasan. Teori atau argumentasi supaya bisa mempertegas apa maksud yang ingin kita utarakan atau sampaikan dengan menggunakan tulisan atau juga dapat menggunakan lisan. Yang kedua adalah tujuan referensi. Referensi ini sendiri mempunyai tujuan diantaranya sebagai berikut. A. Memperkuat argumentasi. Dari referensi tersebut dapat digunakan sebagai sebuah bahan untuk bisa memperkuat dan menunjang suatu argumen atau juga teori yang dikemukakan itu dalam bentuk tulisan. Kemudian B. Menghindari plagiarisme. Tujuan selanjutnya ialah sebagai penghalang dari suatu tindakan plagiat atas sebuah hasil karya dari milik orang lain. Kemudian C. Menghargai karya orang lain. Tujuan tersebut bisa mencantumkan referensi ialah sebagai penghargaan atas karya orang lain. Kemudian D adalah memberikan informasi kepada para pembaca. Ini bertujuan untuk bisa memberikan suatu informasi kepada para pembacanya tentang hal sumber, asli dan juga terlengkap dari suatu teori atau juga pendapat tersebut. Kemudian poin yang ketiga adalah sumber referensi. Sumber referensi ini bisa ditemui dari berbagai sumber, antara lain adalah yang pertama, buku. Buku merupakan sumber yang paling sering kita gunakan serta sangatlah disarankan untuk bisa membuat karya tulis. Untuk disarankan juga menggunakan buku terbitan baru supaya teori yang terkandung di dalamnya juga merupakan penyesuaian serta juga perbaikan dari yang sebelumnya. Kemudian B yaitu adalah surat kabar atau majalah. Selain dari buku, kita juga bisa mencarinya dari surat kabar atau juga majalah, walaupun sangatlah jarang digunakan disebabkan karena sangatlah sulit menemukan argumen yang relevan. Kemudian poin C yaitu jurnal. Jurnal tersebut dapat digunakan ialah sebagai referensi yang baik dengan bentuk online ataupun juga cetak. Kemudian D, internet. Sumber ini sangat perlu untuk diperhatikan dari tingkat kredibilitas situs yang akan digunakan, yakni sebagai referensi. Karena pada dasarnya sumber dari internet ini akan dibatasi di dalam penulisan karya ilmiah tertentu yang disebabkan karena tulisannya itu dapat diambil dari internet, baik itu digunakan melalui blogspot atau website yang umumnya penulisan bukan ahli di bidangnya, sehingga oleh karena itu tidak memenuhi kualifikasi ilmiah. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kemudian dilanjutkan oleh teman kami. Jenis referensi A. Kutipan. Kutipan ini ialah salah satu jenis referensi yang dirujuk dari banyak sumber dengan cara menyalin kalimat, paragraf, teori atau argumentasi dari seseorang yang ahli di bidang tertentu. Untuk bisa melengkapi penulisan yang dibuat, kutipan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu satu, kutipan langsung. Kutipan ini merupakan suatu kutipan yang dituliskan langsung serta juga sama persis dengan apa yang terkandung di sumbernya, dan juga disertai dengan data pusaka ialah sebagai informasi tambahan tentang sumber dari kutipan itu. Kutipan tidak langsung. Kutipan ini yang penulisannya dengan bahasa sendiri yang di dalamnya itu tidak merubah makna dari sumbernya dengan cara menuliskan data pusakanya. B. Catatan kaki. Catatan kaki ini merupakan cara penulisan sumber dengan cara memberikan sebuah simbol yang terdapat pada kata dengan membutuhkan penjelasan tertentu yang bisa diambil dari sumber lainnya. Di dalam catatan kaki itu terdapat dituliskan margin bahwa karya tulis
dengan berisikan penjelasan tentang kata yang dimaksudkan dengan lengkap. Daftar pusaka. Pengertian daftar pusaka. Daftar pusaka atau bibliografi adalah daftar sumber yang digunakan penulis atau seseorang ketika menulis karya. Biasanya disertakan pada akhir proyek atau makalah. Di dalam daftar rujukan nomor informasi tentang setiap sumber seperti judul, penulis, tanggal publikasi, dan situs web jika sumbernya digital. Setiap rangkaian informasi sumbernya kutipan. Daftar rujukan atau pusaka adalah daftar buku-buku dan sumber lain yang dirujuk dalam karya ilmiah seperti esai, makalah, disertai, atau buku bibliografi diletakkan di akhir buku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ewal Aliansyah, NIM 4520032. Di sini saya akan melanjutkan atas presentasi Tutor Al-Fadil mengenai daftar pustaka. Berikutnya yaitu tujuan daftar pustaka adalah untuk memberikan penghargaan kepada penulis yang karyanya itu telah dicantumkan dalam penelitian seseorang atau kelompok, dan juga memudahkan pembaca untuk mengetahui lebih banyak tentang topik yang sedang ditulis dengan mempelajari penelitian rujukan yang digunakan penulis untuk menyusun makalah. Kemudian manfaat daftar pustaka. Manfaatnya adalah akses cepat dan mudah ke informasi, sangat penting untuk mengembangkan berbagai bidang pengetahuan. Dalam hal ini, bibliografi ini memainkan peran penting. Seseorang dapat mengetahui tentang keberadaan dokumen atau arsip dalam bidang pengetahuan tertentu. Selain itu, juga dapat mengidentifikasi dokumen dengan mengetahui rincian bibliografinya. Yaitu berikutnya, yaitu tentang kaidah penulisan di dalam daftar pustaka. Dalam penulisan daftar pustaka ini ada beberapa komponen yang harus dimasukkan dan juga tata tulisannya harus benar. Beberapa di antaranya, yang pertama yaitu penulis serta penerjemah jika ada. Itu umumnya bibliografinya itu harus tulis dalam urutan abjad sesuai dengan nama belakang penulis pertama. Jika menggunakan dua rujukan karya yang ditulis oleh penulis yang sama, urutan dan format itu tergantung pada gaya penulisan bibliografi yang digunakannya. Kemudian itu judul sumber. Judul sumber itu seperti edisi, volume, dan judul buku. Jika sumber tersebut adalah bab atau artikel dalam buku multitulis dengan editor, judul sumber tulis setelah penulisan nama pengarang atau nama penulis. Biasanya judul sumber penulisnya itu dicetak miring. Mungkin ini aja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.